Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sejalan dengan pernyataan tersebut, Fazlur Rahman sampai pada satu tesis bahwa secara eksplisit dasar ajaran Al-Quran adalah moral. Jadi dasar ajaran Al-Quran adalah moral yang memancarkan titik beratnya pada monoteisme dan keadilan sosial. Monoteisme adalah kecenderungan tauhid dan keadilan sosial. Ya, kalau keadilan sosial tentu ini adalah ajaran Pancasila yang kelima, keadilan sosial. Nah, itu adalah bahwa ajaran Al-Quran adalah moral, akhlak, ya, memancarkan titik beratnya pada keesaan Allah, tauhid, keesaan Allah Subhanahu wa taala, tauhid dan keadilan sosial. Tesis ini dapat dilihat misalnya pada ajaran tentang ibadah yang penuh dengan muatan peningkatan keimanan. Kita melakukan semua aktivitas ibadah karena iman, karena kita yakin, karena kita percaya, dan menuju pada hal-hal yang positif. Kalau orang sudah berangkat yakin, maka pemikirannya akan positif. Kemudian ketakwaan yang diwujudkan dalam akhlak. Ketakwaan yang diwujudkan dalam akhlak yang mulia. Ya, bahwa akhlak yang mulia. Kalau saat-saat ini Islam sedang diopinikan menjadi suatu tindakan yang radikal, teror, itu merupakan satu bentuk opini dunia yang memang mereka adalah Islamophobia, artinya sangat alergi, sangat ketakutan dengan Islam itu sendiri, sehingga dia menciptakan opini yang negatif terhadap Islam itu sendiri. Padahal dalam ajaran Islam itu adalah sesuatu yang sangat sangat rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin bukan hanya bagi umat Islam, tetapi bagi seluruh isi yang ada di alam dunia. Hubungan keimanan dan ketakwaan dengan akhlak yang mulia demikian erat. Hubungan keimanan, kemudian akhlak yang mulia, dan ketakwaan adalah merupakan tiga rangkaian yang berhubungan sangat erat. Selanjutnya di satu penelitian yang dilakukan Jalaluddin Rahmat terhadap Al-Quran menyimpulkan 4 hal yang bertemakan tentang kepeduliannya terhadap masalah sosial. Di mana pertama dalam Al-Quran dan kitab-kitab hadis, proporsi terbesar ditujukan pada urusan sosial. Ya, porsi terbesar adalah ditujukan untuk kehidupan sosial. Di mana fungsi daripada zakat, fungsi daripada sedekah, fungsi daripada infak, wakaf, hibah, pembebasan hutang, itu merupakan tujuannya adalah untuk tujuan sosial. Porsinya terbesar. Karena manusia tidak luput daripada hal-hal tersebut. Nah, ini tentu di sini dapat kita simak, dapat kita ambil poin bahwa Islam itu bukan hanya semata-mata ajaran agama yang hanya mengutamakan ibadah spiritual, tapi juga mengutamakan kepedulian sosial. Bahkan porsi aktivitas yang terbesar itu adalah porsi sosial. Kalau sholat hanya 5 waktu,
puasa hanya 1 bulan, haji hanya untuk orang-orang yang mampu. Tetapi aktivitas daripada aktivitas sosial dalam ekonomi, dalam segala hal kehidupan, itu porsinya lebih tinggi daripada porsi ritual-ritual ibadah. Jadi dalam Islam itu sendiri praktek yang terbanyak adalah praktek-praktek sosial. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, dalam kenyataan bila urusan ibadah bersamaan waktunya dengan urusan muamalah yang sangat penting, maka ibadah boleh diperpendek atau ditangguhkan. Artinya dapat rukhsah, keringanan. Apabila kita penting dalam melakukan perjalanan jauh, ada hal-hal yang penting dalam kondisi yang sangat penting, butuh waktu cepat, maka ada rukhsah. Artinya boleh dijamak dan boleh diperpendek. Kemudian yang ketiga, bahwa ibadah yang mengandung segi kemasyarakatan diberi ganjaran lebih besar daripada ibadah yang bersifat perseorangan. Jadi menolong atau katanya ada memberi makan pada orang yang memang membutuhkan, kelaparan, itu ada dalam pemahaman satu riwayat itu lebih baik daripada sholat tahajud. Nah itu jadi tantangan bahwa praktek dari kebaikan-kebaikan untuk kehidupan sosial itu porsi dari nilainya lebih tinggi daripada ibadah-ibadah ritual. Nah itu kemudian yang keempat, bila urusan ibadah dilakukan tidak sempurna atau batal karena melanggar pantangan tertentu, maka ada kafarat atau kifarat. Dalam ini haji ya. Nah kifarat ini juga atau tebusan ini juga ditujukan untuk masalah sosial. Jadi semua porsi yang besar dalam ajaran Islam itu sendiri, porsi terbesarnya adalah porsi sosial. Gambaran ajaran Islam yang demikian ideal itu pernah dibuktikan dalam sejarah dan manfaatnya dirasakan oleh seluruh umat manusia di dunia. Pada masa Rasul, ya, itu dipraktekkan ketika beliau setiap hari memberi atau menyuapi atau melayani seorang Yahudi yang buta. Padahal Yahudi itu sendiri adalah pembenci daripada Rasul. Tapi Rasul tidak mengatakan bahwa saya Rasul. Tapi Yahudi itu sangat mengagumi kelemah lembutan, akhlak daripada Rasul ketika melayani seorang Yahudi buta itu. Jadi di situ bukti bahwa Islam itu tidak tersekat dalam hubungan sosialnya, tidak tersekat hanya untuk kaum muslimin, tetapi semua. Ya, kalau kita bersedekah bisa kepada semua orang. Lain halnya kalau kita zakat, karena zakat sudah ditentukan ketentuannya dalam Al-Quran. Tapi kalau kita bersedekah tentu kepada siapapun boleh. Bahkan kepada hewan-hewan pun boleh. Dan sangat dianjurkan. Karena itu pada masa Rasul dibuktikan. Namun, kenyataan Islam sekarang menampilkan keadaan yang jauh dari cita ideal tersebut. Pada masa Rasul sudah dicontohkan ketika kesejahteraan itu bukan hanya kesejahteraan berlaku untuk umat Islam. Ketika keadilan sosial itu bukan hanya berlaku kepada umat Islam, tetapi kepada semua umat yang ada dalam wilayah perlindungan dari negara yang dipimpin oleh Rasul. Tetapi sekarang
Islam sekarang menampilkan keadaan yang jauh dari cita ideal tersebut. Barangkali kepedulian berkurang, kepedulian orang-orang kaya berkurang. Ibadah yang dilakukan umat Islam seperti salat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya hanya berhenti pada sebatas membayar kewajiban dan menjadi lambang kesolehan. Jadi saya sudah berzakat. Padahal ada pintu-pintu lain untuk keseimbangan di dalam kehidupan sosial. Ada pintu lain. Ada pintu sedekah, ada pintu wakaf, ada pintu infak. Ya, banyak. Memberi modal kepada orang yang tidak memiliki modal, itu juga merupakan pintu sedekah. Jadi bahwa sedangkan buah dari ibadah yang berdimensi kepedulian sosial sudah berkurang. Nah, ini fakta bahwa ada di dalam kehidupan sekarang ini. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk pertemuan kali ini sebagai pendahuluan Bapak kiranya cukup sampai di sini. Jadi kita akan coba lagi. Pada pertemuan berikutnya kita akan membahas pada bahasan yang kedua nanti. Tapi Bapak pesan, idealnya seorang mahasiswa itu harus memiliki buku. Penting bagi mahasiswa memiliki buku sebagai salah satu referensi dasar daripada pemikiran kita. Jadi minimal 1. Ya. Baik, itu adik-adik, moga-moga bermanfaat buat kita semua. Semoga bermanfaat buat kita semua. Dan adik-adik tetap menjaga prokes kesehatan karena pada masanya. Dan ini kita diajarkan kembali bahwa kebersihan itu merupakan bahagian daripada iman. Islam itu mengajarkan seperti itu. Mencuci tangan minimal 5 kali dalam sholat. Ya, semua aktivitas-aktivitas yang terkait dengan kesehatan itu banyak dan jadi acuan iman seseorang. Kebersihan adalah bahagian, bukan sebagian. Bahagian daripada kebersihan adalah bahagian daripada iman. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu kembali. Tetap jaga kesehatan dan mudah-mudahan kita semua sehat dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kita bertemu kembali pada minggu depan dalam kajian yang sama. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.